Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aman Mujaki dengan nomor pokok mahasiswa 222170123 dari kelas C. Di sini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai pembahasan negara Burundi. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, geografi fisik. Iklim ketinggian merupakan faktor utama yang mempengaruhi iklim Burundi, sehingga moderasi terhadap iklim tropisnya. Secara umum, ketinggian di negara ini menghasilkan suhu yang relatif sejuk, dengan rata-rata sekitar 21 derajat Celcius sepanjang tahun di dataran tinggi bagian tengah, dan suhu sering turun di bawah 15 derajat Celcius pada malam hari di daerah yang lebih rendah, seperti di Bujumbura di Lembah Imbo. Suhu tahunan rata-rata sedikit lebih tinggi. Curah hujan tahunan di dataran tinggi berkisar antara 1.500 hingga 1.800 mm. Sedangkan di sekitar tepi Danau Tanganyika, curah hujannya lebih rendah, sekitar 1.000 mm. Ada juga musim kemarau singkat antara bulan Mei dan Agustus. Kondisi geografis Burundi menempati wilayah seluas 27.830 km persegi, yang 25.680 km persegi diantaranya adalah daratan. Negara ini memiliki perbatasan darat sepanjang 1.140 km. Di antaranya berbatasan dengan Republik Demokratik Kongo, dengan Rwanda, dan dengan Tanzania. Sebagai negara yang terkurung daratan, Burundi tidak memiliki garis pantai. Negara ini membentang di puncak pemisah Kongo-Nil yang memisahkan cekungan Sungai Kongo dan Nil. Hulu terjauh Sungai Nil, Sungai Rufyironja, bersumber dari Burundi. Medan Burundi yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung. Titik terendah di negara ini berada di Danau Tanganyika pada ketinggian 772 meter atau 2.533 kaki. Sedangkan titik tertinggi berada di Gunung Heha pada ketinggian 2.684 meter atau 8.806 kaki. Yang kedua, geografi sosial manusia. Sosial budaya manusia sebagian besar warisan budaya Burundi yang kaya, terutama lagu dan tarian tradisional. Acara yang dulu dirayakan secara luas seperti festival sorghum tahunan atau Ubu Ganuro dan pertunjukan tari tradisional oleh penari istana Intore telah menjadi langka. Festival ini juga menampilkan penabuh drum yang memainkan drum kayendra atau gendang suci, simbol kerajaan yang memberikan resonansi musikal dan simbolik pada acara-acara seremonial. Upacara pemerintah untuk mempromosikan kerukunan antar etnis melalui pertunjukan budaya bersama masih jarang dan kurang efektif. Kemudian, ada museum di Burundi seperti Museum Nasional di Gitega dan Museum Hidup di Bujumbura, berupaya merayakan warisan negara dengan kebun raya dan pameran hewan. Yang ketiga, sumber daya alam negara Burundi. Negara Burundi memiliki sumber daya mineral yang belum sepenuhnya dieksploitasi, termasuk endapan nikel yang cukup besar di bagian timur negara, serta cadangan vanadium, uranium, dan fosfat yang signifikan. Penilaian geologis juga menunjukkan potensi cadangan minyak bumi utama di bawah Danau Tanganyika dan di lembah Rusiji. Namun, produksi mineral di Burundi umumnya terbatas dan mencakup niobium, tantalum, emas, timah, dan wolframit atau sumber tungsten. Gambut dan kayu bakar merupakan bahan bakar lokal utama, sedangkan sebagian besar produksi listrik dihasilkan dari tenaga air dengan sebagian diimpor. Sumber pendapatan negara Burundi. Ekonomi pertanian adalah tulang punggung ekonomi negara Burundi, dengan sektor industri menyumbang kurang dari 1/4 produk domestik bruto atau PDB. Tanaman kopi, terutama jenis Arabica, menjadi komoditas ekspor utama dan sumber utama devisa. Tanaman komersial lainnya, meskipun kurang penting, termasuk kapas dan teh, pada akhir 1990-an, lebih dari 3/5 penduduk Burundi hidup dalam kemiskinan akibat konflik sipil. Kerusakan akibat perang
dominasi pertanian subsisten, rendahnya pendapatan, defisit perdagangan kronis, dan ketergantungan yang besar pada bantuan asing. Setelah kudeta militer yang dipimpin oleh Tutsi, pada 1996, negara-negara Barat dan Afrika tetangga memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Burundi yang mempengaruhi ekspor dan impor minyak. Sanksi mulai dilonggarkan pada 1997. Embargo dicabut pada 1999 dan sebagian besar utang luar negeri dihapuskan pada 2005. Tetapi pemulihan ekonomi tetap lambat. Sekitar setengah dari wilayah Burundi bisa digunakan untuk pertanian dan sepertiga wilayahnya cocok untuk padang rumput. Tanaman pangan utama meliputi kacang-kacangan, jagung, singkong, dan sorghum. Kopi Arabica yang secara tradisional menjadi komoditas utama Burundi sempat mengalami penurunan produksi hingga setengahnya selama konflik sipil pada 1990-an. Namun, telah pulih kembali. Teh dan gula juga menjadi tanaman ekspor penting. Meskipun kapas dibudidayakan secara luas di lembah Liimbo, produksinya telah menurun lebih dari setengah sejak awal 1990-an. Pengembalaan ternak yang berlebihan juga berdampak buruk. Meskipun nilai komersial dari produksi ternak sangat rendah. Pada awal abad ke-21, hutan Burundi telah menyusut menjadi kurang dari 3% dari total luas daratan. Meskipun upaya reboisasi dilakukan. Danau Tanganyika serta danau dan sungai di pedalaman menjadi sumber kaya ikan nila dan ikan lainnya. Yang kelima, masalah-masalah negara yang ada di negara Burundi, terutama dalam segi kesehatan. Masalah kesehatan utama di Burundi meliputi penyakit menular dan kekurangan gizi, yang menjadi penyebab utama kematian bayi dan anak. Mereka yang mengalami kekurangan gizi sering mendapatkan bantuan dari pusat-pusat pemberian makanan yang didirikan oleh pekerja bantuan internasional. Penyakit seperti malaria, kolera, campak, influenza, dan diare adalah penyebab utama kematian. Penyakit tidur banyak ditemukan di daerah sekitar danau, sementara tuberkulosis lebih umum di dataran tinggi bagian tengah. Kemudian, ada juga HIV/AIDS, juga merupakan masalah kesehatan serius. Pada awal abad ke-21, jumlah kasus HIV/AIDS tampak stabil di daerah perkotaan tetapi meningkat secara mengkhawatirkan di daerah pedesaan. Burundi menghadapi keterbatasan fasilitas rumah sakit dan tenaga medis yang tidak memadai, dengan sumber daya kesehatan yang semakin menurun akibat konflik sipil. Yang keenam, analisis indikator kuantitatif negara Burundi. Untuk pendapatan per kapitanya mencapai 900 US dollar yang termasuk ke dalam negara berkembang karena kurang dari 27.790 indikator negara maju. Tingkat pertumbuhan penduduknya mencapai 2,81%, termasuk ke dalam negara berkembang karena lebih dari 0,1% indikator negara maju. Angka kelahiran. Angka kelahirannya mencapai 34,6 per 1000 penduduk, termasuk ke dalam negara berkembang karena lebih dari 6 indikator negara maju. Angka kematian. Angka kematiannya mencapai 35,6 per 1000 penduduk, termasuk ke dalam negara berkembang karena lebih dari 11 indikator negara maju. Untuk harapan hidupnya 68,1 yang termasuk ke dalam negara berkembang karena kurang dari 77 indikator negara maju dan lebih dari 65 dari indikator negara berkembang. Untuk jumlah populasinya mencapai 13.590.102 juta jiwa. Untuk kepadatan penduduknya 488 km persegi. Untuk HDI-nya 900 US dollar dan angka beban tanggungannya yaitu 95,2. Fakta unik negara Burundi adalah kebijakan pemerintah yang melarang semua masyarakat tanpa terkecuali untuk aktivitas berlari kecil atau jogging. Kebijakan tersebut dimulai sejak tahun 2014 silam. Hal itu dilakukan karena pemerintah Burundi
takut jika aktivitas jogging dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kudeta atau melawan pemerintahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.